Memang ada beberapa wajib pajak yang memilih menggunakan tarif normal karena marginnya tipis banget. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas khusus mengenai PP23 ya, atau orang sering sebut sebagai PPh final UMKM. Tarifnya 0,5% ya dari omset. Tapi sebelum saya mulai materi ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami secara rutin akan memberikan Anda insight-insight baru melalui video-video kami untuk mengembangkan bisnis Anda tentunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai PP23 atau PPh final UMKM. Jadi kalau kita bicara PPh final UMKM ya, PP23 tahun 2018 ya, itu adalah tarif 0,5% ya untuk omset ya, pengusaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar setahun. Jadi bayangkan kalau seandainya Anda punya usaha dengan omset di bawah 4,8 M ya, maka tarif pajak yang Anda tanggung adalah 0,5% dari omset ya, dari omset Bapak Ibu. Itu berlaku dari tahun 2018 ya. Dulu sebelumnya itu berlakunya di 2013 itu 1% ya, itu 1%. Kemudian di 2018 dia turun jadi 0,5%. Dan yang terbaru lagi, ada insentif lagi dari pemerintah adalah omset di bawah 500 juta satu tahun itu bebas pajak. Artinya Anda mendapatkan diskon atas omset 500 juta itu tadi ya. Jadi kalau Anda punya usaha omsetnya kurang dari 500 juta setahun, Anda tidak perlu bayar pajak. Berikutnya adalah perusahaan baru ya, atau WP baru itu otomatis bisa menggunakan PP23. Jadi defaultnya wajib pajak baru adalah dikenakan PP23 0,5% dari omset, kecuali Anda mengajukan menggunakan tarif normal. Memang ada beberapa wajib pajak yang memilih menggunakan tarif normal karena marginnya tipis banget. Pertimbangan lain adalah PP23 ini dihitungnya dari omset, jadi dia nggak memperhitungkan laba atau ruginya gitu. Jadi meskipun Anda rugi, Anda tetap harus bayar 0,5%. Nah, untuk model bisnis yang marginnya tipis ya, itu biasanya mereka lebih milih tarif normal karena mereka perhitungannya dari laba bersih ya, meskipun tarif pajaknya lebih mahal. Tapi ketentuan lain, kalau sudah memilih tarif normal tidak bisa balik lagi pakai tarif 0,5%. Nah, itu yang juga harus jadi pertimbangan ya. Jadi kalau Anda sudah milih pakai tarif normal, mau pakai PP23 lagi 0,5% udah nggak bisa ya. Kemudian untuk PP23 ini sendiri ya, untuk orang pribadi dia tidak perlu bikin pembukuan ya, makanya dia perhitungan dari omset, 0,5% dari omset ya. Tapi kalau untuk badan dia tetap wajib pembukuan seperti itu. Dan untuk kewajiban store lapornya sendiri di tanggal 15 karena dia store sendiri. Jadi store di tanggal 15, lapor tidak perlu lapor ya, karena dengan penyetoran itu sudah dianggap lapor ya. Jadi tidak ada lapor. Jadi cukup bayar itu sudah dianggap store dan lapor. Seperti itu ya. Ada lagi terkait batas waktu penggunaan PP23. Jadi rupanya PP23 ini, PPh UMKM 0,5% ini itu dibatasi waktu tertentu Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa selamanya pakai tarif 0,5% terus, no, tidak bisa ya. Jadi batas waktunya ada 3 model. Untuk orang pribadi ya maksimal 7 tahun. Untuk badan usaha CV ya itu 4 tahun. Untuk PT 3 tahun. Dihitungnya sejak kapan? 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun ini dihitungnya sejak undang-undang itu diberlakukan atau waktu berdiri dari wajib pajak itu. Jadi kalau wajib pajak sudah berdiri sejak sebelum undang-undang, maka dihitung dari undang-undang dari 2018 gitu kan ya. Makanya beberapa PT sudah nggak bisa pakai tarif ini karena cuma 3 tahun gitu ya. Tapi kalau baru berdiri di 2021, nah Anda masih bisa karena dihitungnya dari 2021 seperti itu ya. Yang bisa menikmati tarif PP23 UMKM ya final ini siapa ya? Nggak semua bisa menikmati PP23 ini ya, nggak semua ya, ada yang dikecualikan juga. Oke, yang bisa menikmati adalah WP orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 M setahun. Kemudian WP badan omset kurang dari 4,8 setahun juga bisa memakai tarif ini gitu. Dan jangan lupa ya, tadi di awal sempat saya singgung WP OP ya, OP dengan omset kurang dari 500 itu bebas pajak. Ya, tapi kalau badan omset kurang dari 500 dia tetap bayar. Nah, yang dikecualikan siapa? Yang dikecualikan adalah pekerja bebas. Itu tidak boleh pakai tarif ini. Ya, pekerja bebas ini apa sih? Pekerja bebas ini adalah wajib pajak
yang mendapatkan penghasilan dari keahliannya. Simpelnya seperti itu ya. Kalau Anda bicara seorang jasa desain ya, desainer ya, itu pekerja bebas ya. Jasa accounting itu pekerja bebas gitu ya. Jasa konsultan segala macam itu pekerja bebas, itu tidak bisa pakai PP23 ya, karena dia pekerja bebas, itu tidak bisa ya. Yang dikecualikan lainnya wajib pajak yang sudah perhitungannya menggunakan tarif final. Misalnya kontraktor ya, kontraktor itu tarifnya memang sudah final gitu, jadi dia tidak bisa menggunakan PP23 lagi karena sudah final. Jadi itu Bapak Ibu ya, kurang lebih mengenai PP23 ya. Semoga bisa memberikan Anda wawasan baru ya tentang apa sih PP23 ini, siapa sih yang boleh pakai ya, tarifnya berapa. Nah, itu semua serba-serbi terkait PP23 ya. Semoga bisa memberikan Anda insight, bisa Anda aplikasikan ya di bisnis Anda atau di usaha Anda masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.